Semangat pagi. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang doktrin yang harus kita pahami, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Diambil dari kitab Yohanes 16 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata darinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita harus bersyukur sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa Roh kebenaran itu, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Ada amin? Yes. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami suatu kegalauan di dalam menjalankan hidupnya sepanjang hari, sepanjang waktu. Yesus mengatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan memberikan kamu Roh penolong yang akan membuat kamu kuat untuk tetap berdiri teguh." Dan itu ternyata dibuktikan saat mereka menanti-nantikan. Kita tahu bagaimana pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta itu terjadi. Lidah mereka berkata-kata, memuji dan memuliakan Tuhan, sehingga setiap bangsa yang ikut dalam hari Pentakosta itu menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sejak saat itu ada perubahan yang drastis dari para murid-murid yang sudah menerima kuasa, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus melahirbarukan orang-orang yang percaya atau regeneration. Pembaruan regeneration adalah suatu transformasi kehidupan seseorang yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tahu perjalanan murid-muridnya saat mereka dihadapkan situasi mereka ketakutan, tapi setelah mereka menerima kuasa itu, mereka berdiri teguh dan berkata, "Aku berkata kepada engkau," kepada orang yang sedang lumpuh di bait Allah, Petrus menyatakan, "Aku punya Tuhan Yesus. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, engkau bangkit, berdiri." Dan itu terjadi. Ada perubahan yang besar kalau kuasa Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Bagaimana mungkin saya bisa menerima itu?" "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Dan Nikodemus percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus membawa pertobatan bagi orang percaya. Kita akan diinsapkan untuk apa yang kita alami. Hal-hal yang manusia lama terus diperbarui dengan mengenakan manusia baru. Inilah suatu kebanggaan kita, bahwa perjuangan kita di dalam mengiringi Yesus tidak sendirian. Kita dimampukan. Roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita yang akan mengajarkan dan mengisapkan kita untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Juga Roh Kudus terus dalam proses pengudusan orang-orang percaya. Demikian firman Tuhan, "Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya." Diambil 2 Tesalonika 2 ayat 13. Saudara-saudara terkasih, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya."
inilah suatu pujian syukur kita kepada Tuhan bahwa perjalanan iman kita, kehadiran Roh Kudus itu selalu menyertai kita, dan Dia akan memerdekakan kita hari lepas hari dengan ciptaan baru yang kita kenakan. Penulis berkata, bangunlah hubungan yang akrab dengan Roh Kudus supaya Ia bisa terus menuntun hidup kita pada kebenaran. Roh Kudus membimbing kita, Roh Kudus yang menyadarkan kita, Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa untuk mengalahkannya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat menjalankan hidup ini bersama Roh Kudus. Kita muliakan Tuhan. Amin.